Dalam Alkitab ini semua sangat teratur, semua sangat tersusun, susunan yang teratur, yang terarah, tidak lompat-lompat, tidak asal-asalan, tidak caplok-caplok, tapi semua indah, saudaraku, sehingga menjadi pondasi yang tidak terbantahkan. Firman Tuhan itu kokoh, ya dan amin, tidak bisa dirubah-rubah. Sewaktu Abraham menerima janji akan menjadi bangsa yang besar, istrinya bukan keturah, bukan yang lain-lain, walaupun ada anak-anaknya lagi dari situ, bukan. Tapi Abraham dengan Sarah, anaknya Ishak. Dari Ishak ada juga 2 anaknya, tapi yang diberkati oleh Tuhan adalah Yakub. Dan dari Yakublah sejarah Allah dalam perjanjian lama sampai nanti masuk dalam perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama, Allah, Roh Allah dan firman Allah. Tapi dalam perjanjian baru, Allah, Roh Allah dan firman sudah menjadi manusia, dan nama itu dari sorga, Yesus. Dan itu nama Allah sendiri. Tadi saya sudah baca, saudaraku. Sebabnya waktu memberikan nama itu bukan dari mana-mana itu dicabut-cabut, bukan bikinan Maria, bukan bikinan Yusuf. Itu dari surga, dipesan. Kasih nama ini. Karena apa? Itu nama Allah sendiri. Di mana kita tahu? Ya, sesudah Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-17. Ini, saudara-saudaraku, saya yakin sungguh dengan Alkitab kita ini. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga itulah keselamatan yang pasti. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah, yang ada di mana saja pun, bahkan yang mungkin satu waktu juga masih bisa mendengarkan penyampaian firman ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau mengajak kita melihat pengenalan kita akan Tuhan di dalam perjanjian lama. Itu disebut teologi perjanjian lama, dan itu berdasarkan itu nanti ada teologi perjanjian baru atau pengenalan Tuhan di dalam perjanjian baru. Tetap saya berdasar dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di dalam 3 ayat ini kita boleh diberi pengenalan tentang Allah itu. Jadi Allah itu ada rohnya yang melayang-layang dan bekerja sendiri, dan ada suara Allah. Allah berfirman. Jadi di sini kita sebut suara Allah, atau yang biasa disebut firman Allah. Saudara-saudaraku, bila saya memperhatikan
Maka Allah dan roh Allah dan firman Allah itulah yang selalu membimbing umat-umat yang berkenan kepada Allah, yang diberkati oleh Allah. Dan saya akan mengajak kita lebih memperhatikan lagi bahwa Allah itu Allah yang sangat teratur, tidak acak-acakan. Allah itu adalah yang begitu perjalanannya indah. Jadi semuanya perjalanannya teratur. Itu sebabnya di dalam kata perpendekannya, teologi perjanjian lama itu ada sangat hubungan dengan teologi perjanjian baru dan tidak bisa dipisahkan. Sekitar abad ke-14 ya, jadi sekitar 1400-an ada penemuan tentang ketuhanan di Amerika. Ada nabinya Joseph Smith, ada bukunya Kitab Mormon. Kita tidak tahu dari mana itu permulanya. Kita tidak tahu itu bagaimana itu awalnya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah yang menyatakan dirinya, yang bisa ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak ada semuanya. Itu sebabnya kita juga mengerti di akhir zaman ini, boro-boro ada nabi, boro-boro ada kitab suci, ya tidak ubahnya seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan saudara-saudaraku, dalam Alkitab ini semua sangat teratur, semua sangat tersusun, susunan yang teratur, yang terarah, tidak lompat-lompat, tidak asal-asalan, tidak caplok-caplok, tapi semua indah saudaraku, sehingga menjadi pondasi yang tidak terbantahkan dan kita bisa mempelajari dengan sungguh. Di dalam perjanjian lama, pengetahuan kita tentang Tuhan, kejadian ini adalah merupakan penciptaan alam semesta dan juga permulaan pengalaman manusia sesudah dicipta, juga permulaan kejatuhan manusia. Tetapi Allah juga menunjukkan kasih-Nya nanti suatu waktu akan masih mendapat lawatan lagi. Itu sebabnya saya perhatikan bagaimana Allah itu selalu mencari-cari dari manusia yang diciptakan, yaitu Adam, siapa yang berkenan kepadanya. Jadi teratur sekali. Dia melihat anak Adam itu dua sama-sama mempersembahkan persembahan, itulah Kain dan Habil. Maka Tuhan berkenan kepada Habil, tapi sayang dia dibunuh oleh saudaranya sendiri karena iri, karena dengki.
Itulah pembunuhan yang pertama, iri dan dengki. Saudara-saudaraku, Allah selalu memperhatikan lagi anak Adam itu. Jadi tidak dengan yang lain-lain, tapi semua berurutan. Kain tidak diperhatikan lagi oleh Tuhan, dia jadi bangsa yang berkeliaran di mana-mana, dan Tuhan selalu mencari yang berkenan kepadanya. Inilah saya perhatikan bagaimana urutannya Allah itu dengan manusia. Maka dia lihat Set, orang mulai, kalau kita boleh baca ini saudaraku, orang mulai memperhatikan Tuhan. Dari pasal yang kelima, saya baca pasal yang keempat saja, ayat yang ke-25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak lain sebagai ganti Abel. Jadi ganti orang yang baik, bukan orang yang jahat, bukan ganti Kain. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Inilah perkembangan hubungan manusia itu dengan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan itu, orang yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, itu menjadi bangsa yang di luar Tuhan. Jadi perhatian Tuhan adalah kepada Set, kepada Enos. Ini saudara-saudaraku. Dan nanti di dalam pasal yang kelima ini, kalau kita lihat ayat 23 atau mulai 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ini hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan, bergaul. Dan kalau kita memperhatikan sampai dengan 300 tahun, karena Henok itu dalam ayat 23, jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Apa keistimewanya Henok ini? Saudara-saudaraku, bergaul dengan Allah 300 tahun. Kalau kita boleh perhatikan, ini ada pelajaran ini panjangnya itu 100 hasta, jadi kiri kanan 200, ini lebarnya ini 50, atas 50, jadi kelilingnya itu 300. Jadi kalau kita perhatikan 300 itu ada 3 tingkat di dalamnya. Kehidupan yang mengalami penyucian darah, pertobatan yang baik, pertobatan yang benar. Baru meningkat lagi kehidupan yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, disucikan oleh firman dalam urapan Roh Kudus. Itu tingkat yang kedua. Dan yang ketiga adalah mematikan keinginan daging, memasuki kedewasaan rohani sampai tidak bercacat celah, yang nantinya Kristus kepala, gereja adalah tubuhnya. Jadi kesana arahnya. Sebabnya
kok bergaul dengan Allah bisa diangkat oleh Tuhan. Itu menunjuk gereja yang tidak bercacat celah, saudaraku. Jadi 300 itu sudah mencakup penyucian darah, penyucian firman dengan kuasa Roh Kudus, mematikan keinginan daging, merobek sampai kita pelaku firman, tidak melawan kehendak Allah yang jadi. Itu gereja terangkat, saudara-saudaraku. Jadi ini pengalaman dalam pengertian Allah dalam perjanjian lama. Dan kalau Tuhan sudah melihat manusia itu dalam pasal yang ke-6 sudah mulai melenceng dari Tuhan, tidak ada lagi memperhatikan Tuhan, kecenderungan hatinya sudah semakin kepada perkara dunia. Saudaraku, kalau begini kita lihat, kita harus berhati-hati. Hukuman kepada dunia akan datang, tapi kita harus mempersiapkan hidup bagaikan Nuh mendirikan bahtera. Nah, inilah teologi perjanjian lama itu, saudaraku. Ya, pengetahuan tentang Allah di dalam perjanjian lama. Dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Allah bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dan terjadi, saudara-saudaraku, pembinasaan. Ayat 8, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita memperhatikan pengalaman orang yang ada bersama dengan Tuhan itu tidak acak-acakan. Bila kecenderungan hati itu sudah tidak ada lagi kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada arti. Nanti kalau ada langsung mengaku-ngaku kami umat Tuhan, nggak ada, saudaraku. Tuhan nggak ada loncat-loncat begitu. Nah, jadi yang kita perhatikan, Tuhan memperhatikan Nuh, baru nanti anak-anaknya. Dan dari anak-anaknya Nuh ini, yang paling baik nanti adalah Abraham. Itu umat Tuhan. Yang lainnya bukan lagi. Jadi saya perhatikan tidak acak-acakan. Malah di sini setumpuk anak Tuhan, di sini setumpuk anak Tuhan. Ada mengaku lebih benar. Boleh mengaku-mengaku. Tapi kalau kita mau memperhatikan mulai dari penciptaan, bagaimana riwayat Allah dengan manusia, hubungannya dengan manusia, tidak ada acak-acakan. Saudara-saudaraku, semuanya terarah. Dan nanti dari anak-anak daripada Abraham itu, walaupun ada istrinya Keturah, walaupun juga ada nanti dari hamba yang dia terima karena imannya tidak kuat lagi melihat istrinya yang sudah tua, dia punya anak. Tapi kalau Tuhan berjanji dengan Abraham waktu dia bersama istrinya Sarah, itu yang diperhatikan Tuhan. Tuhan itu nggak mudah begitu saja, karena keadaan waktu imannya Abraham lemah, langsung itu enggak. Firman Tuhan itu kokoh, ya dan amin.
Tidak bisa dirubah-rubah. Sewaktu Abraham menerima janji akan menjadi bangsa yang besar, istrinya bukan keturah, bukan yang lain-lain, walaupun ada anak-anaknya lagi dari situ, bukan. Tapi Abraham dengan Sarah, anaknya Ishak. Dari Ishak ada juga 2 anaknya, tapi yang diberkati oleh Tuhan adalah Yakub. Dan dari Yakublah sejarah Allah dalam perjanjian lama sampai nanti masuk dalam perjanjian baru. Ini saudaraku, jadi nggak ada acak-acakan. Kalau ada mengaku ada di Amerika, ya udah urusan mereka. Ada lagi di tempat lain, urusan mereka. Kita tidak mengurus itu. Tapi saya lihat Alkitab, cara Allah itu begitu teratur. Kurang apa manusia waktu di zaman Babel? Kurang apa waktu di zamannya Nuh? Tapi yang dipilih oleh Tuhan itu, umatnya itu ada tersendiri. Sebabnya saudaraku, biar kita penuh penyerahan dan mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, biar kita berkenan kepada Tuhan, biar kita diangkat untuk diberkati. Saudara-saudaraku, bagaimana hubungan teologi perjanjian lama, perjanjian baru? Ini kita akan lihat begitu teraturnya. Jadi di dalam perjanjian lama itu, pengetahuan tentang Allah itu adalah Allah, Roh Allah, dan firman Allah. Segala sesuatu jadi pada saat itu, langit bumi, termasuk manusia. Tapi manusia itu jatuh di dalam dosa. Di dalam kejatuhan itu ada nanti perubahan dalam pengenalan Tuhan dalam perjanjian baru. Ini yang banyak orang tidak mengerti. Nah, Kejadian pasal 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di dalam teologi perjanjian baru, karena kejadian ini berlaku sekitar 4.000 tahun. Keturunan ular dan keturunan perempuan. Apakah yang terjadi pada saat itu? Saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita melihat, karena ini sudah di dalam perjanjian lama, dan yang harus terjadi dalam perjanjian baru, sehingga kita boleh mengerti perjanjian lama itu menubuatkan kepada perjanjian baru. Perjanjian baru itu menggenapi nubuatan perjanjian lama. Jadi dua-dua itu nggak bisa dipisah. Makanya kalau ada langsung agama di Amerika, loncat ke sana, nggak tahu dari mana asalnya. Ada lagi agama yang lain loncat ke situ. Ya terserahlah, tapi itu nggak ada dalam Alkitab. Malah kadang-kadang Alkitab dicocok-cocokkan. Alkitab ditafsir, bukan bukunya dia, tapi dipaksakan untuk membenarkan dia. Ya nggak bisa lah. Kita aja
Untuk menikah nggak boleh harus dipaksakan. Ini baik, ini itu. Masing-masing harus dari cinta. Ini saudaraku. Jadi kadang Alkitab ini ya kadang diserang, palsulah, apalah, semualah. Kadang kalau dia bilang nggak palsu, dipaksakan supaya ya dianggap bahwa ini menubuatkan dia. Saudara-saudaraku, terlalu jauh. Nah, jadi keturunan ular saling ya memerangi dengan keturunan perempuan. Saya lihat keturunan ular ini nggak jauh-jauh, saudaraku. Itu justru nanti adalah orang-orang yang beragama. Matius pasal yang ketiga. Tetapi, ini ayat 7 ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Saudaraku, mereka bukan mengerti pertobatan, mereka bukannya untuk berserah hidup, tapi yang penting mereka datang di situ, dia pikir mereka sudah selamat. Dan orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat ini, orang Farisi dan Saduki datang dibaptis. Ya, ini saudara-saudaraku. Dan kalau kita perhatikan nanti, inilah yang benar-benar demo. Ini saudara, ini demo, ini benar-benar demo ini. Kalau kita mau perhatikan, saya mau ajak kita baca ini, saudara-saudaraku, dalam Lukas. Kita mau baca dulu. Lukas ini kita boleh akan membaca dalam pasal yang ke-22. Yesus di hadapan, pasal 23 ini. Pasal 23. Mulai 18. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, nyalakanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Saudara-saudaraku, ini adalah orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Nah, kalau kita baca lagi di dalam Injil Matius, hal yang sama, saudara-saudaraku. Jadi memang benar-benar orang-orang Farisi yang tadi disebutkan adalah keturunan ular beludak. Saya baca bagi kita ayat 21 atau mulai 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tapi oleh hasutan imam kepala
Ini saudaraku, imam dunianya ibadah dunia, ibadah Taurat. Jadi ini kepala. Dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jikalau begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ini saudara-saudaraku adalah seluruh komponen daripada agama orang Yahudi saat itu. Mulai dari imam besarnya sampai tua-tuanya, ahli-ahli Tauratnya, semua salah pilih. Dan mereka minta, lepaskanlah Barabas bagi kami. Itulah dipakai oleh turunan ular beludak itu untuk menjadikan Yesus mati, bagaikan tumitnya diremukkan. Tapi mereka tidak tahu kematian Yesus justru menghancurkan setan, kepala dari ular itu. Itu sebabnya saudaraku, di dalam salib itulah kematian, kekalahan daripada iblis. Di dalam salib itulah kekalahan. Di dalam salib itulah dosa diselesaikan. Dan dengan Yesus masuk bagaikan diremukkan tumitnya. Tapi dia masuk ke dalam maut, justru mengalahkan maut itu saja. Dan justru mengambil kunci maut itu. Jadi saudara-saudaraku, inilah 4.000 tahun sudah dinubuatkan. Itu sebabnya saya katakan, saya lihat dalam Alkitab ini semua teratur, gak cuplik-cuplik begitu aja. Makanya seperti tadi saya sampaikan, langsung boro-boro ada agama di Amerika, ada kitab sucinya, ada, saudaraku. Tapi nggak ada hubungannya sedikit pun dalam Alkitab. Ada juga yang lain-lain, Alkitab ini dipaksakan seolah-olah untuk menetapkan dia. Ngapain Alkitab orang lain meneguhkan sendiri? Tidak bisa dong. Orang yang sudah ditentukan Alkitab sudah ada tersendiri. Bagaimana menjadi rasul? Bagaimana nanti menjadi pemberita Injil? Istri satu, ya, suami dari satu wanita. Nanti sudah ada. Di luar itu masih paksakan lagi Alkitab ini, nggak bisa dong. Nah, ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita akan perhatikan teologi dalam perjanjian baru itu, bahwa untuk menggenapkan turunan daripada ular dan turunan perempuan itu, ular itu dulu adalah Lucifer, masuk jadi iblis, menjadi ular di Taman Eden. Ya, firman menjadi manusia. Kok orang nggak bisa terima?
Padahal kalau kita lihat dalam bahasa lain, kalau umpamanya bahasa Inggris, Word of God, bisa saja. Bahasa yang lain, kalimatullah, bisa saja. Namanya bahasa saja. Bahasa Batak, hatani di Batak, bisa, saudaraku. Jadi manusia, orang iblis saja bisa masuk di ular, masa Tuhan nggak bisa masuk menjadi manusia? Dengan maksud apa? Menggenapi firman itu tadi. Turunan ular itu adalah masuk dalam kehidupan orang-orang ahli-ahli Taurat, imam-imam Yahudi yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ya, Pilatus nggak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah, aku cuci tangan, terserah kau. Dan Yesus harus benar-benar disalibkan. Saudara-saudaraku, Yesus itu keturunan perempuan. Makanya, saudara-saudaraku, bukan hanya dalam kitab kita ini, ada juga kitab yang lain khusus satu menceritakan itu. Yesus itu dia firman yang menjadi manusia, dia juga roh Allah yang menjadi manusia, ada semua. Nah, ini saudara-saudaraku, jadi itu sebabnya di dalam Injil Matius itulah disebut mulai ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pada saat permulaannya Maria bertemu dengan malaikat. Maria, engkau akan melahirkan. Maria berkata, bagaimana itu mungkin? Nanti Roh Kudus akan bekerja di dalam kamu. Dan terjadi. Nah, itu menggenapi supaya anak perempuan itu, Yesus Kristus, nanti masuk, diremukkan tumitnya, itu masuk dalam maut itu. Tapi karena Yesus itu dia berkuasa, dia nggak ada dosa. Saudara-saudaraku, walaupun dia sudah tinggalkan kealahannya itu semua, makanya dia bagaimana keadaan manusia, ya begitu. Ya rasa sakit, rasa menderita. Kenapa? Kealahannya sudah ditinggalkan. Dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya. Jadi supaya manusia bisa melihat bagaimana keadaan manusia seutuhnya. Dan nanti kalau dia sudah menang, dia bangkit. Hai maut, di mana sengakmu? Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sering kita sudah lihat, Allah membawa Yesus kepada posisi yang semula. Sebabnya Maria nggak boleh asal pegang lagi dia, karena Yesus bukan lagi dalam keadaan yang sebagaimana biasanya. Dan kita sudah sering juga mendengar Kisah Rasul pasal 10 itu, inti dari pemberitaan itu, Yesus adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit kembali kepada posisinya, dan dia berkuasa, dia naik ke surga. Nggak ada yang naik ke surga kecuali dia. Makanya saya heran, orang tanpa disadari ada permainan di dalam.
aku baru dari surga. Ya kalau dia mimpi, ya siapa yang larang? Kalau dia merasa seperti itu, ya siapa yang larang? Tapi dia bilang seperti dari surga. Enggak ada yang naik ke surga, enggak ada yang turun dari situ. Banyak orang sekarang kasih kesaksian enggak karu-karuan, enggak mengerti dia. Surga aja dia belum tahu bagaimana, dia udah bilang dari surga. Ya kalau dia ada dia tempat dia merasa senang, dia langsung itu bilang surga. Belum tentu. Yang bisa naik ke surga adalah yang dari surga. Itulah Yesus Kristus. Itu sebabnya harus hati-hati semua. Dia bilang jalan-jalan ke surga. Enak aja jalan-jalan ke surga. Jalan-jalan ke Singapura aja, tanya mana paspor. Nah, berapa lama kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Lah ini ke surga, belum tahu hidupnya bagaimana, dia ke surga. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21, 22, tidak boleh sembarang. Tes dulu semua, sudah baru apa enggak. Makanya orang harus hati-hati. Aku mimpi ke surga. Dia kalau mimpi ya, siapa yang larang orang mimpi? Tapi kalau dia mimpi, ngasih tahu dong mimpi. Jangan bilang aku baru dari surga meninjau ke neraka. Enak aja, emang itu semua gampang-gampang begitu. Jadi Yesus karena dia adalah Allah, dia naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa. Jadi di dalam perjanjian baru bukan lagi Allah, Roh Allah dan firman, tapi sudah ada yang berubah. Firman sudah menjadi manusia. Jadi namanya harus Yesus. Itu kata malaikat. Dalam ayat 20, tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Nah, ini jelas ini. Dalam mimpi. Dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus ini nanti kalau kita lihat lagi pengetahuan tentang Allah, nama itu bukan sembarang. Yesus itu bukan si Maria yang bikin. Waduh, lahir anakku, saya bikin namanya Yesus, bukan. Bukan si Yusuf yang mengatakan, bukan. Itu malaikat Tuhan. Mengapa demikian? Karena kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Yesus itu adalah nama Allah sendiri. Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak lagi ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapakku yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi sama seperti kita. Jadi Yesus itu nama Allah diberikan kepada Yesus melalui malaikat. Itu bukan asal nama-nama dari mana-mana. Itu firman yang menjadi manusia. Ya kalau firman Allah ya Allah sendiri, kalau Roh Allah ya Allah sendiri. Banyak orang tidak bisa mengerti, malah hanya bisa mengolok. Malah nama itu, Alkitab kita ini bukan palsu, tapi jelas sekali semua dan teratur. 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu,
yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi semua teratur, nggak ada yang pakai loncat-loncat, semua jelas. Inilah saudaraku pengetahuan tentang Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh berserah, biar Tuhan kasih pengertian, dan kita sungguh-sungguh mencarinya, membacanya, maka kita akan bisa memperhatikan. Jadi saudara-saudaraku, kalau di dalam perjanjian lama, Allah, Roh Allah dan firman Allah. Tapi dalam perjanjian baru, Allah, Roh Allah dan firman sudah menjadi manusia, dan nama itu dari sorga, Yesus. Dan itu nama Allah sendiri. Tadi saya sudah baca, saudaraku. Sebabnya waktu memberikan nama itu bukan dari mana-mana itu dicabut-cabut, bukan bikinan Maria, bukan bikinan Yusuf. Itu dari surga, dipesan. Kasih nama ini. Karena apa? Itu nama Allah sendiri. Di mana kita tahu? Ya, sesudah Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-17. Ini, saudara-saudaraku, saya yakin sungguh dengan Alkitab kita ini. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga itulah keselamatan yang pasti. Karena permulaan ibadah bangsa Israel itu anak-anak daripada Yakub itu, mereka masih baru mendapat inti ibadahnya itu Taurat dan segala apa yang berhubungan dengan Taurat. Dan saat itu semua itu hanya pembimbing, mengatur sampai Yesus mati dan bangkit menjadi juru selamat. Dan kalau itu sudah terselesai, maka sudah ada keselamatan, maka ibadah Taurat itu tidak lagi harus seperti itu. Tapi yang ada di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini harus diyakini. Ini teologi perjanjian baru. Nama Bapa dan adalah keselamatan hanya di dalam Yesus, yang oleh keturunan ular beludak itu imam-imam dan agama orang Yahudi sendiri menyalibkan dia, tapi dia bangkit lagi dan menang, dan terjadilah keselamatan yang sesungguhnya. Dan Yesus berkata juga di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ya, firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, maka di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat, tapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau ini boleh terjadi, maka itulah akhir zaman. Mulai dari sejak kelahiran Yesus itu sudah akhir zaman. Dan kelahiran Yesus itu saya sudah sampaikan tadi, dari perjanjian lama itu sekitar 4.000 tahun. Jadi zaman akhir ini sudah berjalan sekitar 2.000 tahun. Ibrani pasal yang pertama mulai ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali
dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pertama sekali kalau saya boleh lebih perhatikan, hakim-hakim dulu, baru para nabi-nabi, baru nanti Yesus, baru para rasul, baru kita semua memberitakan Injil, umat-umat Tuhan semua. Maka pada akhir zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi setelah zaman dulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Kepada Yusuf Allah berbicara melalui mimpi. Itu pada saat itu belum ada firman, belum ada lengkap, belum ada nabi. Allah berbicara juga melalui mimpi kepada Firaun. Tapi sekarang sudah lengkap semua. Jangan lagi aku mau tidur-tidur biar Allah berbicara, nggak ada itu. Nanti tidur selamanya, nggak ada apa-apa. Karena semua harus mengerti perubahan. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi sejak lahirnya Yesus itu saya kasihlah sekitar 2000 tahun yang lalu. Itu akhir zaman. Dan sekarang sudah 2000 tahun, itu sekarang kita di akhirnya akhir zaman. Mungkin sudah habis waktu. Tapi di dalam 2 Petrus 3 mulai ayat 9, karena gereja belum siap, maka diberi kesempatan Allah berkemurahan. Jadi Yesus naik ke surga. Jadi Allah Bapa dan Firman, yaitu Yesus, naik. Jadi apa yang ada di dunia ini sekarang adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing kita sampai tidak bercacat celah, dan Roh Kudus dan Firman itu nanti akan menerbangkan kita bertemu dengan Yesus kalau Yesus datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya kita harus dipimpin, dipenuhi mulai dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus kepada segala firman sampai hidup kita tidak ada lagi pertentangan dengan firman. Itu nanti akan mempertemukan kita kepada Yesus yang datang pada kali yang kedua. Inilah pengetahuan kita tentang Allah dalam perjanjian baru. Biar Tuhan memberkati kita. Kita mau menyerahkan hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita datang menyembah Tuhan.